Mau sekolahmu berkualitas? Ayo lakukan IRB, identifikasi, refleksi, dan benahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Antonius Tamuama SPDGR, Kepala Sekolah SD Impres Tanarara. Menjelang Hari Guru Nasional, saya diberikan kesempatan untuk mengikuti Jambore GTK Hebat tahun 2024. Adapun tema yang saya pilih yaitu perencanaan berbasis data. Selamat menyaksikan inovatif yang saya lakukan di SD Impres Tanarara. Situasi dan kondisi yang terjadi di SD Impres Tanarara berdasarkan rapor pendidikan sekolah di tahun 2023, tercatat bahwa kemampuan literasi murid, kemampuan numerasi murid, kondisi keamanan sekolah, kondisi kebinekaan sekolah, kualitas pembelajaran, dan karakter murid. Dari keenam dimensi yang ada pada rapor pendidikan, di mana semua dimensi tersebut mengalami penurunan skor yang sangat signifikan dari tahun 2022. Ini menjadi sebuah masalah yang sangat serius untuk diatasi. Masalah-masalah di atas bersumber dari berbagai pihak atau aktor-aktor yang ada di sekolah. Dimulai dari guru yang tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, siswa yang dalam proses belajarnya di sekolah tidak serius. Bahkan keterlibatan orang tua dalam mendampingi anaknya belajar masih sangat rendah, serta peran komite sekolah yang tidak serius dalam menangani permasalahan yang ada. Dari situasi dan kondisi yang ada pun beberapa tantangan yang dihadapi oleh sekolah di dalam melakukan perencanaan berbasis data. Berikut adalah beberapa tantangan yang dihadapi sekolah dalam melakukan perencanaan berbasis data. Yang pertama, keterbatasan data yang lengkap dan akurat. Yang kedua, keterbatasan SDM sekolah dalam hal penggunaan teknologi informasi. Yang ketiga, kesulitan melaksanakan kebijakan pusat di sekolah. Yang keempat, keterbatasan anggaran. Dan yang kelima, keterbatasan waktu. Hal ini disebabkan oleh banyaknya tugas dan pekerjaan yang harus diselesaikan oleh guru dan staf di sekolah. Adapun tantangan lain yang ditemukan yaitu tantangan berbasis data dengan memanfaatkan rapor pendidikan adalah kurangnya memahami indikator dalam laporan mutu, kurang kompeten dalam menganalisis akar masalah. Aksi yang saya lakukan dalam melakukan perencanaan berbasis data melalui 3 tahapan. Yang pertama, tahapan identifikasi. Yang kedua, tahapan refleksi. Dan yang ketiga, tahapan benahi perencanaan dan benahi implementasi. Oke, baik. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Ya, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Bapak Ibu telah bersama-sama dengan saya di ruang guru ini. Nah, pada saat kesempatan ini ada tujuan saya mengumpulkan Bapak Ibu supaya kita sama-sama melihat dan mengakses hasil asesmen anak-anak di tahun 2022 yang merupakan rapor pendidikan di tahun 2023. Ya, nah di depan Bapak Ibu sudah ada Chromebook. Silakan Bapak Ibu mengaktifkan Chromebooknya dan membuka Google dan kemudian mengetik rapor pendidikan. Ya. Dan tampilannya nanti akan seperti ini. Kemudian setelah itu silakan Bapak Ibu login menggunakan akun ID belajar Bapak Ibu. Ya, seperti ini. Ya, kemudian silakan memilih ID belajar Bapak Ibu. Indikator yang ada di Bapak Ibu, semua terlihat terjadi penurunan skor yang sangat signifikan. Artinya tidak ada peningkatan dari tahun sebelumnya. Nah, sekarang mari kita sama-sama mengidentifikasi apa sebenarnya permasalahan yang terjadi di
Sekolah kita SDN Prastanara seperti itu, ya. SDN pendidikan tahun 2023 yang tampilannya seperti ini ya, Bapak Ibu. Hasil pembunuhan rapor pendidikan kita seperti ini. Kemudian pada sheet yang ketiga yang merupakan prioritas rekomendasi. Ya. Apa-apa yang harus kita benahi di SDN Prastanara supaya di tahun berikutnya sosialisasikan tentang bagaimana karakter membuat karakter anak, bagian akhlak, sikap, gotong royong, dan kreativitas dan cara berpikir untuk kemandirian anak. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Yanus. Pak Yanus mengusulkan kalau bisa kita selalu mensosialisasikan kepada anak-anak bagaimana membentuk karakter anak yang baik, gitu ya. Mulai dari akhlak mereka, keimanan, sikap gotong royong, kreativitas, cara berpikirnya anak-anak. Oke, kita keep in ya untuk kita sosialisasikan. Masih ada? Silakan. Oke, Ibu Hilda. Mungkin dari saya Bapak, harapan saya untuk meningkatkan literasi dan numerasi siswa, kita dapat mengerjakan atau mengajak siswa dalam mengerjakan. Oke, terus yang mana? Iya. Iya. Mungkin sudah lebih dari 7 tahun, bahkan sudah lebih dari 10 kali Bapak Ibu melakukan kegiatan membaca dinasti, membaca ini. Nah, Bapak Ibu, Lima berapa? Intra berapa? Ya, mendengar lima tiga. Taruh di situ. Gunakan. disarankan oleh komite, semuanya telah termuat di dalam penganggaran yang tercantum dalam RKAS SDN Prastanara tahun 2023. Mulai dari pembenahan literasi dan numerasi, mulai dari karakter murid, kemudian terkait dengan kualitas pembelajaran, penganggarannya semua sudah termuat di dalam RKAS tahun 2023 seperti itu, ya. Jadi harapannya mudah-mudahan hasil asesmen di tahun 2023 ini dapat meningkat di tahun 2024 seperti itu, baik dari Maka sekarang bahkan ini mendapat atensi dari kementerian. Bapak Mama, melalui kesempatan ini saya ingin sampaikan bahwa kekerasan terhadap anak ini adapun hasil dan dampak yang terjadi setelah saya melakukan perencanaan berbasis data melalui tahapan identifikasi, refleksi, benahi perencanaan dan benahi implementasi dengan memanfaatkan rapor pendidikan, yaitu adanya peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah, kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan semakin baik, dan juga penggunaan anggaran di sekolah semakin lebih transparan dan berdampak bagi satuan pendidikan. Hal ini terlihat dari hasil mengakses rapor pendidikan di satuan pendidikan tahun 2024 yang mengalami peningkatan sangat signifikan. Untuk itu, ayo lakukan IRB, identifikasi, refleksi, dan benahi perencanaan, benahi implementasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Terima kasih.